istrinya, bercerai dengan istrinya, dia wajib menafkahi anaknya. Kesemuanya itu dibayar di awal gitu ya. Uang hadona. Uang hadona itu dia tetap dia wajib membayar gitu ya, uang hadona. Nah, uang hadona itu adalah nafkah buat anaknya. Beda dengan uang pendidikannya, beda dengan uang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman hukum. Bertemu dengan saya, Cece Sofi. Dan yang pasti kita ada di channel hukum DZ Finsa Official. Dan teman hukum, kalau misalnya ada Cece di channel ini, mestinya ada rekan saya dong. Ada abang kita, Bang Dendi Zuhairil Finsa. Assalamualaikum Bang Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal kita mulai siaran nih, mulai bikin video nih, kayaknya gelisah banget Bang. Ada pekerjaan mendadak yang harus dikerjakan? Nggak ada yang mendadak sih. Kalau mendadak kan ya begitulah. Ini duduknya aja nggak nyaman. Duduknya lagi nggak Kita nyaman. geser dikit. Karena kita lumayan kecil badannya. Bulan puasa coy. Emang bawaannya pengennya nggak tahu ya. Kalau di awal pertama puasa rasanya masih habis buka puasa tuh ya Bang, bawaannya tuh pengennya makan lagi gitu. Abang gitu nggak sih? Iya. Iya. Takut lupa. Padahal Lupa ternyata udah bulan puasa gitu. lupa. Ternyata emang harus makan yang banyak supaya biar energinya tuh besok bisa powerful lagi. Oke, Bang Dendi sehat ya Bang? Sehat. Sehat. Udah ditanya tadi kan? Apa nanya lagi ya? Subscribe kali. Jangan lupa buat teman hukum, udah nonton kita berdua di channel hukum DZ Finsa Official, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Sekali lagi, untuk like, comment, dan juga subscribe. Kalau belum subscribe, nggak asik coy. Kita subscribe dulu dong, biar lebih asik aja. Bang, kita mulai baca lagi ya Bang, komentar-komentar teman hukum. Ini di video terakhir nih, di video 3 minggu yang lalu kalau nggak salah nih, ada banyak komentar dari teman hukum. Cece baca itu satu persatu ya Bang. Oke. Dari Pianto Hung ini udah komentar, thank you sharingnya Bang, terima kasih. Terus juga ada Pak Kosasi, semangat berkarya buat Bang Dendi. Ada Bang Ali Rahman, terus juga ada Syukron Kosasi. Terus teman-teman dari MNC Media, terima kasih banyak udah support channel kita ya, terima kasih. Terus ada juga Nairos Miati, Masya Allah ngeliat Cece live. Pendengar di Hot FM Bang. Jadi teman hukum harus tahu nih, Cece siaran di Hot FM setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Kamu siaran ya? Iya dong. Penyiar kamu? Iya dong. Baru ketemu ya? Kita kan ketemu gara-gara aku siaran. Karena kamu penyiar ya? Udah jauh. Apa kabar juga buat Melia dan juga ada Paijul Panjul, terima kasih komentarnya. Abi Syakila, terus juga ada Abdullah Denovan, ada Mas Satar juga, ada Hidayat apa kabar, dan juga ada Abang Soleh Abidin. Banyak Bang. Banyak ya? Alhamdulillah ini saya baca komentar lumayan panjang nih. Ada yang panjang, ada yang cuma kasih. Pasti banyak yang komen suka. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ada yang senyum di depan saya. Oke, Bang Halim Yahya terima kasih. Ada Bang Yuza juga terima kasih. Nur Faida Safitri, Mas Rasdiono, Dewi Saputra, dan juga ada Ahmad Husen. Lanjut lagi pertanyaan dari kabar berita, kita hold dulu ini untuk edisi minggu depan teman hukum. Ada juga dari Ray Sinaga dan juga Alfian Kuyam. Terima kasih komentarnya. Sekarang saatnya kita membaca komentar dari Verena Nugroho. Ini Mbak Verena ya, ini minta Bang Dendi sekali-sekali nih bahas dong undang-undang pernikahan. Kayak kasus yang viral gitu Bang Dendi, istri digugat cerai karena suami punya wanita lain. Hak perlindungan apa sih dari negara untuk sang istri? Wah, ini kalau ngomongin soal yang viral Bang Dendi, emang kalau yang viral ini menarik buat kita bahas. Tapi ini sebenarnya sih soal... Yang bertanya siapa? Verena Nugroho. Bang, bahas dong undang-undang pernikahan Bang Dendi, bahas apa? Oke. Undang-undang pernikahan itu nomor 1 tahun 1974 ya. Iya. Tentang undang-undang perkawinan gitu.
Nah, kalau bicara bahas kasusnya yang lagi viral gitu, para artis itu kan dia non muslim. Ya. Nah, kalau non muslim itu perceraiannya ada di pengadilan negeri. Kalau dia muslim ada di pengadilan agama. Oh gitu. Nah, pada prinsipnya kalau dia non muslimnya Katolik apa Kristen, setahu saya tidak ada perceraian dalam agama mereka gitu ya. Yang adalah kalau menurut undang-undang perkawinan maka perceraian itu harus ada di depan pengadilan. Ya. Jadi perceraian akan terjadi di depan pengadilan dan artinya kalau dia secara agamanya tidak ada perceraian, tapi secara negara ada perceraian karena melalui pengadilan. Iya. Sehingga catatan di Dukcapilnya itu juga dihapus ya, yang tadinya satu keluarga menjadi dihapus. Oh gitu ya. Ya, otomatis ya. otomatis. Jadi hasil putusan itu nanti akan dilaporkan ke Dukcapil untuk dihapus catatan, Diupdate lagi ya. ya catatan dia sebagai duda, kan Dukcapil dia sebagai janda gitu ya, tidak lagi sebagai suami istri kan gitu. Nah, kalau muslim dia catatannya dicatat di KUA. Sehingga kalau dia terjadi perceraian maka tidak tercatat lagi di KUA sebagai suami istri, tapi sudah yang satu pasti janda, yang satu adalah duda. Oke, ini menarik. Coba kita perumpamakan ini Mbak Verena Nugroho kan pengennya dibahas mengenai intinya adalah hak perlindungan apa sih dari negara buat sang istri, ya. Ini let's say kasusnya adalah katakanlah si A dengan si B, si A si perempuan, si B si laki-laki. Nah, yang menggugat perceraian itu adalah si istri digugat cerai karena suami punya wanita lain. Artinya yang menggugat itu adalah suami kan, Ya. Suami menggugat si istri. Nah, ini perlindungan apa sih buat si perempuan, Bang Dendi? Berat nggak sih sebenarnya untuk menggugat perempuan? Karena kadang-kadang di sini nih kita kan perempuan ya. Kadang-kadang Ya. fitrahnya, aduh, giliran banyak duit, lo main buang-buang gua. Nah, kita sebagai warga negara pengen tahu ini perlindungan apa sih buat kita? Langkah-langkahnya apa nih, Bang? Nah, kalau dia kalau dia adalah non muslim, kalau dia makanya kalau kasusnya adalah kasus yang lagi viral gitu, kasus yang lagi viral itu berarti kan non muslim tuh. Oke. Nah, kalau non muslim maka perlindungannya apa? Dia semua terkait dengan hukum perdata. Jadi perceraiannya di pengadilan negeri tidak tercatat tadi, kemudian hak dia jadi harta bersama bisa dipisahkan gitu, kecuali mereka ada perjanjian perkawinan sebelumnya. Jadi harta bersamanya ada menjadi hak bagi kedua belah pihak karena hartanya harta bersama itu tidak ada lagi karena terjadinya perceraian salah satunya. Nah, perceraian itu mungkin disitulah perebutannya nanti akan menjadi perebutan gonogini kalau dia tidak ada perjanjian perkawinan pranikah sebelumnya gitu. Kalau dia non muslim. Nah, kalau ini misalkan seumpama ini muslim gitu. Nah, kalau dia muslim, nah ini kan jadi berbeda. Maka kalau ditanya kalau kasus pribadi aja. Kalau dia misalnya kalau Verena tuh kasusnya pribadi, ya bertanya aja, ini kalau saya pribadi ada teman saya non muslim gitu. Kalau misalnya kalau yang ditanyakan adalah kasusnya lagi dalam viral kan kita kayak lagi kuliah gitu kasihnya. Jadi kalau ini kan tujuannya adalah channel ini membantu teman-teman hukum persoalan-persoalan yang ada di sekitar teman-teman hukum begitu ya sebenarnya. Nah, misalnya dikasih saja contoh si Fulan tapi dia agamanya apa gitu ya. Jadi sesuai peradilannya kalau perceraian. Nah, kalau dia muslim maka dalam Islam itu pengadilan agama maka kalau perempuan menggugat suami itu namanya gugatan cerai gitu ya. Nah, perempuan menggugat suami namanya gugatan cerai. Gugatan cerai. Kalau suami yang menceraikan istri tadi itu namanya permohonan cerai talak. Oh, oke. Namanya permohonan cerai talak. Nah,
Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana posisi suami mencerai terhadap istrinya, sedangkan istrinya merasa apa perlindungan kami sebagai perempuan. Karena kalian ketika dari awal bersama kami nih, bersama saya sebagai perempuan gitu kan, tapi ketika kamu sudah naik dapat cari wanita lain, terus kamu mau menceraikan saya. Nah, dalam pengadilan agama tidak segampang perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Ya. Jadi laki-laki yang melakukan, walaupun namanya permohonan bukan gugatan, Ya. walaupun namanya permohonan cerai talak, tetap laki-laki itu tidak gampang untuk menceraikan perempuan. Memang prosesnya seperti apa sih, Bang? Nah, Dibilang tidak gampang. tidak gampang ya. Pertama, kenapa? Jadi laki-laki itu ketika mau mengajukan permohonan cerai talak kepada di pengadilan terhadap istrinya, maka dia punya kewajiban untuk membayar uang iddah. Oke. Uang iddah itu adalah uang masa iddah. Kalau seandainya akan terjadi perceraian, maka masa iddah itu adalah masa salah satu quru ya, perkiraan 3 kali haid gitu ya, 3 kali. Berarti 3 bulan. 3 Nah, bulan ya. gampangnya 3 bulan lah gitu ya. Nah, selama masa iddah itu dia selama ini dia harus menafkahi perempuan itu. Nah, dalam pengadilan agama dia harus membayar duluan sebelum ketika mengajukan permohonan, dia harus membayar uang iddah itu 3 bulan. Jadi bayar di muka. Jadi bayar di muka 3 bulan. Misalnya dia selama ini menafkahi nafkah untuk keluarga, untuk istrinya adalah 10 juta per bulan, maka dia harus membayar 30 juta ketika dia mengajukan permohonan gugatan cerai tersebut. Bayar uang iddah satu. Yang kedua adalah perlindungan yang harus dibayarkan oleh laki-laki terhadap istrinya yang akan dicerai itu adalah uang mut'ah. Oke. Uang mut'ah itu adalah uang yang menyenangkan, menggembirakan hati istri yang lagi mau dicerai gitu. Nah, uang mut'ah itu cukup besar dan cukup mahal. Maunya perempuan itu berapa misalnya? Bisa 100 juta, bisa 500 juta, bisa 1 miliar. Gitu, pernah. Uang mut'ah 100 juta gitu atau 1 ada. Ada. Kita juga pernah menangani perkara itu gitu. Jadi ada yang sampai 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar ada. Jadi ya biasa-biasa saja. Itu resiko bahwa dia nggak bisa sembarangan menceraikan istrinya gitu, karena dia mendapatkan wanita lain misalnya begitu. Jadi nggak gampang menceraikan seorang istri. Nah, walaupun diperbolehkan dan bisa gitu, tapi melakukan permohonan cerai talak itu nggak gampang. Ada bayar uang iddah, ada membayar uang mut'ah. Nah, yang ketiga, kalau dia punya anak, dia harus membayar uang hadonah namanya. Uang hadonah itu adalah uang menafkahi anaknya. Jadi anaknya itu walaupun dia sudah berpisah dengan istrinya, bercerai dengan istrinya, dia wajib menafkahi anaknya. Kesemuanya itu dibayar di awal gitu ya. Uang hadonah. Uang hadonah itu tetap dia wajib membayar gitu ya, uang hadonah. Nah, uang hadonah itu adalah nafkah buat anaknya. Beda dengan uang pendidikannya, beda dengan uang kesehatannya, beda lagi itu. Jadi uang nafkah saja untuk anaknya dia juga wajib bayar uang hadonah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah uang madya namanya. Ada lagi. Jadi nggak gampang. Banyak yang harus dia bayar. Oh my God, ini uang madya itu adalah uang yang seharusnya biasanya dia menafkahi 10 juta per bulan. Nah, ini kan biasanya ketika dia masih miskinnya bersama istrinya, itu kan dia tidak menafkahi istrinya. Seharusnya dia menafkahi istrinya 10 juta gitu ya. Akan tetapi karena dia belum punya kerjaan, namanya masih baru pertama kan, mengawali pernikahan, dia belum punya kerjaan, dia belum punya yang lain-lain gitu, maka dia harus membayar uang madya, ganti rugi terhadap nafkah awalnya.
Gede nih. Jadi berapa itu? Jadi ternyata dalam perkawinan dia yang sudah 10 tahun misalnya 2 tahun pertama dia belum menafkahi gitu. Bisa dihitung misalnya selama itu karena istrinya yang masih bekerja, maka 2 tahun berarti 10 juta, 120, 240 juta kira-kira gitu, 2 tahun gitu kan. Dia juga harus bayar itu. Nah, itu baru hak terhadap perempuan yang wajib dibayarkan. Itu artinya kalau tidak bisa membayar itu semua, maka permohonannya sangat mungkin ditolak oleh pengadilan gitu ya. Sangat mungkin untuk ditolak, artinya belum tentu dia bisa menceraikan istrinya. Maka banyak orang yang kalau laki-laki itu jarang yang mengajukan permohonan cerai di pengadilan. Makanya ini sebenarnya kalau Mbak Verena Nugroho kita dengar di awal ya, di recap lagi nih, kalau misalnya kasusnya ini muslim misalkan seperti itu. Ketika pihak laki-laki ingin menggugat istrinya gitu kan, menceraikan perempuannya, itu artinya tadi harus membayar uang idah. Bener nggak Bang Dendi? Terus sebesar 3 bulan biaya nafkah gitu kan, itu semua pembayaran di muka, disiapkan di muka. Lalu juga ada uang mut'ah, ini untuk menyenangkan istri. Nilainya itu tergantung keinginan si istri, bener nggak? Bisa 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar ya kan? Yang ketiga itu harus ada namanya uang hadonah. Kalau punya anak ya, dengan catatan kalau punya anak. Kalau anak keempat, bayangin aja, anak keempat itu di luar dari pendidikan. Ya kan, di luar dari asuransi dan segala macam. Nah terus ada lagi uang madiyah. Ini gue baru dengar juga bahasa ini, uang madiyah ini ternyata uang ganti rugi terhadap nafkah awal. Makanya kan kalau dihitung-hitung, ya Allah Bang, gede banget kayaknya ya. Ya, makanya perceraian itu sangat sulit gitu untuk dilakukan. Jadi kalau dia tidak diajukan ke pengadilan, maka tidak kepastian hukumnya tidak ada. Artinya resiko-resiko hukum akibat itu ketika misalnya laki-laki sembarangan melakukan perceraian misalnya terhadap istrinya tanpa ke pengadilan, maka resiko-resiko hukumnya sangat banyak buat mereka gitu, buat yang melakukan perceraian itu. Jadi perempuan-perempuan nih sebenarnya kita sudah dilindungi oleh negara untuk para istri-istri gitu ya, bener nggak sih? Melalui undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam gitu ya. Melalui undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam. Jadi lagi-lagi nih, kalau sebagai perempuan yang lagi misalnya sih, juga nih buat Mbak Verena Nugroho dan juga buat teman-teman hukum yang lainnya, kalau misalnya ada pertanyaan yang mengganjal, sebaiknya bertanya, boleh di channel hukum ini, dan juga kamu cari tahu gitu ya Bang. Ya. Tapi bisa nggak sih masalah itu kan sebelum mencapai ke pengadilan kita udahlah katanya digugat, tapi tiba-tiba gue nggak jadi gugat deh gitu, itu bisa nggak Bang? Bisa dicabut gugatannya gitu ya, cabut permohonannya, karena perceraian itu kan kalau dalam Islam jadi perbuatan yang diperbolehkan tapi kan sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau non-muslim Nasrani, teman-teman Nasrani itu perceraian itu tidak boleh karena pernikahan itu seumur hidup. Nah, dalam Islam karena itu sangat dibenci oleh agama gitu ya, dibenci oleh agama, perbuatan yang boleh tapi sangat dibenci, maka dalam Islam itu dianjurkan untuk tidak terjadinya perceraian. Nah, ketika mengajukan ke pengadilan tetap ada mediasi. Ada sebelum mengajukan gugatan, sebelum ada gugatan atau pengajuan permohonan cerai talak, itu harus melalui mediasi dulu. Mediasi itu bisa sampai 3 kali agar terjadi mediasi, tidak terjadi perceraian gitu ya. Coba usahakan hindarkan perbuatan bercerai gitu. Intinya begitu. Kalau sama pengacara sih, pengacara enak aja. Kan lumayan ya, ada tambahan kerjaan gitu. Iya. Value-nya nambah lagi gitu ya. Value-nya nambah lagi ya kan. Yang penting siap bayar aja gitu. Oke, baik. Ini udah dijawab ya pertanyaan buat Mbak Verena
Nugroho ya tadi namanya, Verena Nugroho yang udah masuk di kolom komentar kami di channel Hukum DZ Finsa Official. Baik, buat teman hukum terima kasih banyak sudah nonton channel kami. Sebelumnya juga jangan lupa untuk selalu komen, like, dan juga share dari video ini buat semua teman-teman hukum. Nah, buat teman hukum juga kalau misalnya mau bertanya lewat email silakan saja. Kemana Bang Dendi? Ke dzvinsalaw@gmail.com. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di DZ Finsa Law Firm ya, itu Ya, untuk betul. Instagram dan juga follow dan juga terus aja update perkembangan dari YouTube channel DZ Finsa Official. Buat aku juga nih channel aku ya, @in_ce di follow tong poho. Apa tadi? Di follow jangan lupa. Oh. Kalau Bang Dedi apaan Bang? Bang Follow Dendi ya. apa? Jangan lupa. Akun Instagram Bang Dendi apa? Oh, Dendi Finsa. Oke. Ya udah baik teman hukum, terima kasih banyak udah bergabung malam hari ini. Terus besok kita sahur lagi, puasa lagi. Semoga ibadahnya lancar dan yang pasti terima kasih banyak sudah menonton kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا